Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di channel YouTube Bapak. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih tentang limit. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan jelaskan mengenai limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Jadi kalau dulu pertemuan sebelumnya, limit fungsi aljabar menuju C, X menuju C, kali ini X menuju tak hingga. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, beserta share channel YouTube Bapak, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 8 Palembang. Kita mulai. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada video kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep limit menuju tak hingga, kemudian menentukan nilai dari suatu fungsi limit tak hingga, kemudian menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Oke, kita mulai. Nah, limit fungsi tak hingga. Jadi di sini Bapak berikan contoh kasus dulu ya. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan 2 per x. Nah, jika dibuat tabel untuk x bilangan, maka sebagai berikut ya. Ada x-nya itu 1, 2, 3, 4, kemudian 10, dan seterusnya, 100, 200, dan seterusnya. Nah, kemudian kita buat yang bagian bawah hasil fx-nya, yaitu kalau x-nya 1, artinya masuk 2 membagi 1, itu sama dengan 2. Kemudian x-nya 2, 2 membagi 2, maka hasilnya 1. Kemudian 2 membagi 3, hasilnya adalah 3 per 2, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya x-nya sampai ke tak berhingga. Nah, di sini buat dia sampai atau menuju tak berhingga ya. Nah, tak berhingga Bapak lamanya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat apabila nilai x makin besar, ternyata nilai fx makin lama makin kecil. Bisa kalian lihat mulai dari 2, 1, 2 per 3 setengah turun dia sampai semakin mengecil ya. Kemudian apabila x besar sekali dengan x mendekati tak berhingga, ditulis kayak ini. X mendekati tak berhingga, maka nilai fx ya di sini Pak tambahkan, maka nilai fx akan mendekati 0, maka dia yang bawah akan mendekati 0. Dikatakan limit dari 2 per x. Nah, limit dari 2 per x untuk x mendekati tak berhingga adalah 0. Jadi dia x-nya mendekati tak berhingga, maka hasilnya nanti akan 0. Nah, dapat kita tulis seperti ini. Limit x menuju tak hingga 2 per x sama dengan 0. Kemudian secara umumnya untuk setiap n bilangan bulat positif, n bilangan bulat positif, dan k anggota bilangan real, maka berlaku seperti ini. Limit x menuju tak hingga, k per x pangkat n sama dengan 0. Ya, harap diingat terus bahwa sebuah bilangan membagi x pangkat n dengan x-nya menuju tak hingga, maka hasilnya adalah 0. Kemudian limit x menuju tak hingganya ya bisa kita buat juga k dikali x pangkat n sama dengan tak berhingga. Nah, jadi kalau ini x pangkat n nya di atas, maka di hasilnya tak berhingga. Oke, selanjutnya menentukan nilai limit aljabar menuju tak hingga. Jadi dia ada dua cara. Yang pertama membagi dengan variabel pangkat tertingginya. Jadi entah itu bagian pembilang atau penyebut. Ini khusus untuk bentuknya yang
Kalau yang ini ya, khusus untuk bentuknya yang fx per gx, fx per gx. Kemudian yang ini menggunakan akar sekawan, ini dalam bentuk merasionalkan akar ya, merasionalkan akar khusus untuk yang ini. Kemudian ada rumus cepatnya ya. Jadi ini sudah menjadi rahasia umum dan menjadi cara umum ya. Jadi untuk bentuk yang pertama ya, bentuknya A per B, fx per gx atau bentuk rasional, limit x menuju tak hingga ax pangkat m plus bx pangkat m dikurang 1 plus cx pangkat m dikurang 2 dan seterusnya, membagi px pangkat n plus qx pangkat n dikurang 1 plus rx pangkat n dikurang 2 dan seterusnya, maka dia ada 3 kemungkinan jawaban. Yang pertama, jawabannya ada 0, hasilnya selalu pasti 0 untuk m lebih kecil dari n. Jadi pangkat pembilang ini lebih kecil dari pangkat penyebut, maka pangkat tertingginya ya, maka hasilnya adalah 0, pasti 0 dia. Kemudian hasilnya adalah A per P, jadi tinggal mengambil koefisien A dan koefisien V untuk M sama dengan N. Jadi kalau pangkatnya sama besar untuk pembilang dan penyebut, maka tinggal ambil koefisien dari variabel pangkat tertinggi tersebut. Ya, ini A, ini P, maka dibagi A membagi P. Kemudian hasilnya tak berhingga untuk pangkat N, pangkat bagian pembilangnya lebih besar daripada pangkat bagian penyebut. Hasilnya tak berhingga. Itu pasti ya 3 kemungkinan jawaban, tapi untuk bentuk fx per gx ini bilangan berpangkatnya disusun secara polinomial. Jadi polinomial itu semacam susunan bilangan berpangkat ya, yang disusun dari pangkat tertinggi ke pangkat terendahnya. Jadi disusun dulu pangkat tertinggi dan pangkat terendahnya, dilihat bagian atas dan bawah pangkatnya, maka dicocokkan dengan ketiga option jawaban ini ya, ketiga kemungkinan jawaban. Yang selanjutnya dalam bentuk akar sekawan, jadi jika ada bentuk limit x menuju tak berhingga akar dari ax kuadrat plus bx plus c dikurang akar px kuadrat plus qx plus l, ada 3 kemungkinan jawaban juga, tapi di sini bukan melihat nilai pangkatnya, tapi nilai variabel koefisien variabel x kuadratnya ya. Untuk A lebih besar dari P, jadi nilai A ini lebih besar dari nilai P, maka jawabannya pasti tak terhingga. Untuk A sama dengan P, jadi nilai A sama dengan nilai P, P yang ini ya, A sama dengan P, maka kita akan gunakan rumus B dikurang Q per 2 akar A. B-nya siapa ini? B. Ya, dikurang Q, Q-nya yang ini, per 2, ya, langsung masuk 2-nya akar A. Nah, akar A berapa nilainya ini, ya. Kemudian dioperasikan seperti biasa ya, seperti operasi hitung biasa. Nah, kemudian untuk yang terakhir, nilai A-nya lebih kecil dari P, jadi A yang ini lebih kecil, yang ini ya, lebih kecil dari P, maka hasilnya pasti negatif tak berhingga. Nah, itu. Oke, kita selesaikan contoh soal. Nah, biar kalian lebih paham. Nah, ini Bapak akan gunakan dulu untuk yang 1, 2, 3 ya, yang sederhana dulu ya. Yang untuk fx per gx menggunakan soal nomor 1, 2 ini menggunakan konsep ya, konsep dari limit tak berhingga. Jadi konsepnya tadi limit x menuju tak berhingga, limit k per x pangkat n itu sama dengan 0 ya. Jadi kita mulai dari soal yang pertama, itu limit x menuju tak hingga dari 2x
kuadrat plus 5x dikurang 3 per 6x kuadrat dikurang 8. Nah, ini Bapak tulis dulu limitnya, limit x menuju tak berhingga. Nah, jadi bisa kalian lihat bahwasanya pangkat tertingginya sama-sama 2. Artinya kita gunakan setiap variabel ini kita gunakan x pangkat 2 untuk membaginya masing-masing ya. Jadi seperti ini, 2x kuadrat per x kuadrat ya, plus 5x per x kuadrat dikurang 3 per x kuadrat. Itu untuk bagian pembilang. Pun demikian dengan bagian penyebut, 6x kuadrat per x kuadrat dikurang 8 per x kuadrat. Nah, di sini tetap kita tulis limitnya ya. Limit x menuju tak berhingga. Nah, maka dia di sini bisa kita coret ya. X kuadrat per x kuadratnya habis, berarti dia tinggal 2 plus, nah x-nya coret 1, ini x-nya ada 2, berarti coret 1. Berarti dia tinggal 5 per x dikurang, nah ini tetap ya, 3 per x kuadrat karena dia tidak bisa membagi. Kemudian yang bagian penyebut juga, ini kita coret karena dia sama, berarti dia masih tersisa 6 dikurang 8 per x kuadrat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kembali ke yang ini. Bahwasanya limit x menuju tak hingga itu dengan k per x pangkat n adalah sama dengan 0. Berarti ini adalah menjadi 0. Ini juga menjadi 0. Dan ini juga menjadi 0. 2 tambah 0 kurang 0, dia tetap hasilnya 2. Limitnya tidak usah ditulis lagi. 6 dikurang 0, 6. Nah, setelah itu kita sederhanakan, hasilnya 2 per 6, kita sederhanakan, kita bagi 2 semua karena dia kelipatan 2, maka dia 1 per 3. Jadi hasilnya adalah 1 per 3. Ya, semoga paham ya. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2, yang ini. Ini limit x menuju tak hingga. Jadi limit x menuju tak hingga dari x pangkat 3 dikurang 5x plus 1 per 2x kuadrat dikurang 5. Nah, ini limit x menuju tak berhingganya. Nah, kita buat dulu. Nah, ini pangkat tertingginya adalah yang bagian pembilang 3, yang bagian penyebut 2. Berarti kita bagi semuanya dengan pangkat tertinggi yang bagian pembilangnya, karena pangkat tertingginya adalah 3. Berarti semuanya dibagi x pangkat 3. Berarti di sini x pangkat 3 membagi x pangkat 3 dikurang 5x membagi x pangkat 3 plus 1 per x pangkat 3. Yang bagian bawah juga demikian. Bagian penyebut 2x kuadrat per x pangkat 3 dikurang 5 per x pangkat 3. Nah, ini kita buat dulu limit x menuju tak berhingganya. Nah, ini x pangkat 3 membagi x pangkat 3 hasilnya 1 dikurang. Nah, ini x pangkat 1, x-nya cuma 1, x di bawah 3, berarti coret. Ini masih 2 ya. Berarti dia 5 per x kuadrat. Kemudian ditambah 1 per x pangkat 3. X pangkat 3-nya tetap ya. Kemudian yang bagian penyebutnya x kuadrat, x-nya 2, di sini ada 3, berarti masih tersisa 1 ya.
Berarti dia di sini 2/x. Kemudian dikurang 5/x pangkat 3. Nah, kita kembali ke sini. Bahwasanya ini tetap 1, ya, 1 dikurang. Ini hasilnya 0, 5/x kuadrat 0, plus 1/x pangkat 3 juga 0. Kemudian 2/x juga 0, 5/x pangkat 3 juga 0. Artinya dia 1 membagi 0. 1 membagi 0 adalah tak berhingga. Ya, jadi kita dapat hasilnya itu adalah tak berhingga. Nah, sesuai dengan sifat yang tadi, rumus cepatnya bahwasanya pangkat tertinggi A-nya lebih besar dari P, maka dia tak terhingga. Ya. Kemudian contoh ketiga. Nah, contoh ketiga, jadi ini limit x menuju tak hingga dari 3x per x dikurang 1 dikurang 2x per x plus 1. Nah, di sini jangan langsung kalian bagikan dulu dengan pangkat tertingginya. Ini mentang-mentang pangkat tertingginya cuma 1, ya, jadi dibagi x semua, tidak. Nah, dia belum jadi bentuk fx per gx yang paling sederhana, ya. Bukan, dia belum jadi dalam bentuk fx per gx dalam polinom, ya. Berarti kita harus operasikan dulu dia. Ini belum sederhana nih. Berarti ini limit x menuju tak hingga, ini kita kalikan dulu, ya. Kali silang, 3x dikali x plus 1, 3x dikali x plus 1, kemudian dikurang, nah, dikurang, kali silang 2x dengan x dikurang 1, ya, dan dikali 2x dikurang 2x dikali x plus 1. Kemudian dia membagi x dikurang 1 dikali x plus 1. Nah, setelah itu ini tetap kita tulis limit, ya, limit x menuju tak hingga. Nah, kita operasikan 3x kali x, berarti dia 3x kuadrat, kemudian ditambah 3x kali 1, berarti dia 3x, kemudian dikurang 2x kali x, 2x kuadrat, kemudian negatif, ya, negatif 2x kali 1, negatif 2x. Nah, berarti udah yang bagian penyebut. Nah, di sini rasanya di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, Bapak sudah buat. Kalau dia sudah sama-sama bentuknya dan hanya membedakan positif dan negatif, maka cukup kalikan depan dengan depan dan belakang dengan belakang. X kali x, x kuadrat, negatif 1 kali 1, negatif 1. Berarti dia, nah, ini kita bisa dapat limit x menuju tak hingga. Nah, ini yang sejenis, dan ini yang sejenis, ya. 3x dikurang 2, 3x kuadrat dikurang 2x kuadrat, hasilnya x kuadrat. Kemudian 3 dikurang 2, 3x dikurang 2x itu sama dengan x. Kemudian per x kuadrat dikurang 1. Nah, khusus untuk yang ini Pak akan gunakan sifat yang sebelumnya tadi, bahwasanya ketika pangkatnya sama besar antara pembilang dan penyebut, kita lihat saja koefisiennya, kemudian kita bagikan. Ini 1, ini 1. Berarti kita dapat 1 per 1. Nah, 1 per 1 berapa? Hasilnya 1. Oke. Ya, semoga paham untuk yang bentuk fx per gx dengan cara membagikan dengan pangkat tertinggi. Nah, kalau yang soal nomor 3 tadi membagikan dengan pangkat tertinggi, sama saja dia hasilnya akan 1. Ini Pak gunakan rumus cepatnya.
Tapi konsep dasarnya jangan sampai dilupakan ya, seperti yang contoh soal nomor 1 dan 2. Oke, selanjutnya kita coba soal nomor 4 dan 5. Nah, di sini Pak hapus dulu ya. Kita hapus dulu soal nomor 4 dan 5 ya. Nah, kita hapus ya. Oke. Kita ke soal nomor 4 yang ini ya. Soalnya ini dalam bentuk akar dalam bentuk akar, nanti kita gunakan rumusnya ya. Ada rumusnya tadi yang sudah Bapak lihatkan ke kalian. Limit X menuju tak hingga akar dari X kuadrat plus 8X plus 5 kemudian dikurang akar dari X kuadrat plus X dikurang 6. Nah, jadi di sini penyebutnya sudah sama. Penyebutnya lagi. Bentuknya sudah sama dalam persamaan kuadrat semua, jadi bisa kita buat seperti ini. Nah, A-nya adalah 1, B-nya adalah 8, C-nya adalah 5. Kemudian di sini P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan negatif 6. Jadi rumusnya tadi karena dia A dan P-nya sama, maka kita gunakan rumusnya kayak ini. B dikurang Q ya per 2 akar A. Nah, B-nya berapa? B-nya 8. Dikurang Q-nya berapa? Q-nya 1 per 2. Akar A-nya 1. Nah, 8 kurang 1, 7 ya. Per 2 kali akar 1 kan 1. 2 kali 1, 2. Jadi hasilnya adalah 7 per 2. Itu ya. Kemudian yang soal ke 5, yang terakhir yang ini. Nah, ada bentuk soalnya yaitu limit X menuju tak hingga dari akar X kuadrat plus 8X plus 5 dikurang X dikurang 2. Nah, Pak buat dulu limitnya, limit X menuju tak hingga ya. Nah, jadi di sini kita akan arahkan bentuknya seperti bentuk yang di nomor 4 ini ya, di yang ini bentuknya. Nah, tapi hati-hati kalau tanda negatifnya ini ya. Nah, lihat tanda negatif. Nah, ini kadang keluar di soal-soal baik SMK atau SMA. Banyak siswa yang terjebak di sini ya. Hati-hati. Jadi negatif ini adalah milik X orang. Ya, berarti kita harus buat negatif X ini milik X dan milik negatif 2. Caranya bagaimana? Nanti kita buat kurung. Nah, jadi kita buat seperti ini. Ini X kuadrat plus 8X plus 5. Nah, kita buat seperti ini. Dikurang, kita kasih kurung. X-nya, kemudian negatif 2 berubah menjadi plus 2. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Kalau kita kalikan, negatif X dikali X, negatif X. Negatif kali positif 2, negatif 2. Jadi di sini kita hanya merubah bentuk tanpa merubah nilai. Ya, kita merubah bentuk tanpa merubah nilai. Tujuannya apa? Tujuannya bisa kita akarkan. Ini negatifnya ya. Bapak hapus saja biar lebih jelas. Lebih jelas ya. Oke. Jadi ini akar ya. Ini tetap dikurang ya. Nah, di sini kita berikan kuadrat. Ini sama juga kita merubah
bentuk tanpa merubah nilai. Jadi kalau ada akar A kemudian diberi kuadrat, akar A kuadrat, akar A kuadrat, maka dia akan A, hasilnya A. Kenapa? Karena akar itu kan pangkat setengah. Pangkat setengah kali 2 pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Jadi seperti itu. Nah, ini Pak buat seperti ini. Limit X menuju tak hingga. Ini tetap kasih kurung akar X kuadrat plus 8X plus 5 dikurang akar. Nah, ini X plus 2 kuadrat kita kalikan di sini. Jadi ada X plus 2 dikali X plus 2 karena dia kuadrat ya. Kalikan X kali X, X kuadrat. X kali 2 plus 2X. 2X kali X, 2X. 2 kali 2 positif 4. Nah, ini ada yang sejenis ya. Berarti dia X kuadrat plus 2X tambah 2X, 4X plus 4. Jadi di sini berarti kita buat dalam bentuk persamaan kuadratnya. X kuadrat plus 4X plus 4. Sudah. Bentuknya sama dengan soal nomor 4 ini ya sudah. Berarti kita bisa buat A-nya adalah 1, B-nya adalah 8, C-nya adalah 5. Kemudian di sini P-nya adalah 1, Q-nya adalah 4, R-nya juga 4. Maka dapat kita buat di sini rumus yang tadi ya. B dikurang Q per 2 akar A. Ini Q ya. Q. Nah, berarti B-nya berapa? B-nya 8 dikurang Q-nya 4 per 2 akar A, akar 1. 8 kurang 4, 4 per 2 kali akar 1, 2. 4 membagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi seperti ini ya cara penyelesaiannya. Nanti kalau ketemu kasus yang seperti ini diingat lagi ya. Diingat lagi. Hati-hati dengan tanda negatif, kemudian X dikurang 2 tanpa diberi tanda kurung. Oke, semoga kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Dan untuk mengetahui apakah kalian memahami atau tidak tentang penjelasan Bapak tadi, Bapak punya beberapa soal ya. Soalnya hitunglah nilai limit dari fungsi berikut. Nah, ini dulu soal nomor satunya ya. Soal nomor satunya itu gunakan pembagian pangkat tertingginya ya. Berapa hasilnya. Nah, ini bentuk fx per gx. Kemudian yang soal nomor 2-nya dia dalam bentuk akar. Ya, dalam bentuk akar selesaikan juga. Jadi ada 5 soal. Nah, tugas kalian adalah merangkum semua yang telah Bapak jelaskan, baik itu secara teori ataupun contoh soal, dicatat di buku catatan, kemudian latihan ini juga dikerjakan. Setelah itu foto catatan kalian tadi dan latihan ini, kemudian submit ya di tugas Edmodo-nya. Nanti akan Pak posting tugas nama postingan tugasnya, kantong tugasnya yaitu limit 2 ya, limit tugas 2 atau limit pertemuan 2. Nanti diupload di situ ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti pada saat jam pembelajaran berlangsung diskusikan di grup WA kelas ya. Nanti akan Pak bantu bagaimana cara menyelesaikannya. Baiklah, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Bapak ajarkan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah.
jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan ya, kemudian terapkan pola hidup bersih dan sehat agar kita terhindar dari COVID-19. Sebelum Bapak tutup, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe channel YouTube Bapak Riansah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.